Halo, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas soal Buffett Annual Letter. Dan menurut gue ini surat paling pendek yang gue baca dari Buffett. Isinya menarik dan rangkumannya ini menurut gue sangat mengena banget karena di tahun 2022 gue melakukan banyak kesalahan tentunya. Dan ada sesuatu yang sebenarnya menurut gue deket banget dengan apa yang diucapkan oleh Buffett, itu deket banget dengan apa yang gue rasakan saat ini. Nah, gue nggak bisa bilang bahwa gue adalah Buffett, tapi maksud gue ya emang lagi resonance aja gitu. Nah, kalau kalian mau lihat catatannya, kalian bisa datang ke websitenya di Berkshires, ada annual letternya, atau kalian kalau misalnya lihat rangkumannya ada di Instagramnya Pak Parahita, investasi jalanan. Dia udah bikin semacam kayak mind mappingnya, dan menurut gue itu adalah satu additional konten yang bagus banget kalau misalkan kalian males untuk baca laporan keuangannya. So, mari kita mulai. Satu adalah ada keunggulan tersendiri ketika lo investasi di pasar saham menurut gua dari catatan tersebut. Satu adalah ketika lo berinvestasi pada suatu perusahaan, lo akan mendapatkan pertumbuhan dari sisi perusahaan tersebut. Pertumbuhan tersebut nanti akan menghasilkan keuntungan, dari keuntungan tersebut akan menghasilkan dividen untuk investor. Dan dividen tersebut tentu saja karena makin lama keuntungannya makin besar, dividen yang akan diterima oleh investor tentu saja akan semakin lebih tinggi pula. Tapi ada keunggulan lain ketika lu berinvestasi pada saham, yaitu adalah fluktuasi dari harga tersebut. Jadi jangan biarkan fluktuasi dari harga tersebut mengganggu proses investasi lu. Biarkan fluktuasi itu terjadi dan lo mengambil keuntungan dari fluktuasi tersebut. Ketika harga sedang rendah dan menurut lo bisa dikatakan lebih murah dibanding intrinsic value-nya, lo bisa melakukan pembelian di sana. Dan ketika lo melakukan pembelian di bawah intrinsic value, lo nggak cuma mendapatkan compounding dari perusahaan tersebut, tapi lo akan mendapatkan compounding yang lain, yaitu dari capital gain, selisih antara intrinsik dengan harga murah tersebut. Dan tentu saja karena fluktuasi harga, lo bisa mendapatkan itu lebih murah ataupun justru lebih mahal lagi. Dan ketika perusahaan tersebut lebih mahal, ya lo bisa memikirkan apakah ada investasi yang lebih baik, apakah lo harus lepas investasi tersebut dan membeli lagi ketika fair value. Itu adalah proses yang harus dilewati oleh setiap investor pasar saham. Dan karena hal tersebut, maka lo akan mendapatkan dua keunggulan tadi. Selain dari compounding, lo juga mendapatkan cheap price. Menurut gue ada satu lagi, dan ini dibahas oleh Warren Buffett juga, bahwa ketika lo di pasar saham dan saham itu diperdagangkan, perusahaan bisa melakukan buyback terhadap saham tersebut, dan lo investor akan mendapatkan gak cuma satu ataupun dua, tapi triple compounding, dimana ketika saham beredar di buyback oleh perusahaan tersebut, maka kepemilikan dari, bukan kepemilikan sih, maksud saham beredar akan semakin kecil, sehingga kepemilikan lo terhadap perusahaan tersebut akan semakin lebih besar. Dan ketika hal tersebut terjadi, dividen yang lo akan dapatkan juga akan bercompounding berkali lipat. Begitu juga dengan capital gain-nya. Nah, itu adalah keunggulan berinvestasi di pasar saham. Kalau misalkan di pasar non saham bagaimana? Ya balik lagi, kalau lo ngelihat, let's say kayak perusahaan-perusahaan yang umumnya ROE-ROA, dan itulah menurut gue adalah perusahaan yang harusnya benar-benar ada gitu. ROE-ROA 15%, ya itulah perusahaan rata-rata di Indonesia. Dapatnya cuma sekarang kurang lebih 15%. Ada yang bisa 20-30%? Ada. Dalam jangka waktu yang berapa lama? Seberapa besar competitive advantage-nya? Sehingga bisa mempertahankan margin yang sebegitu besar dan lain sebagainya. Intinya adalah compounding itu kalau misalkan pada perusahaan yang tertutup, lo akan harus membeli pada harga yang ya relatively gak mungkin murah, tapi di fair price-nya itu sendiri. Kedua adalah keberuntungan. Jadi Buffett sendiri benar-benar being modest. Dia bilang katanya bahwa keberuntungan juga bermain di pasar saham. Dia pernah berinvestasi, gue lupa di catatannya ada, bahwa dia sempat beberapa kali berinvestasi dan merasa investasinya salah dan dia harus keluar. Dan karena harganya cukup baik, dia akhirnya bisa keluar dengan baik pula gitu, tanpa harus menanggung kerugian yang cukup besar.
Dan menurut gue di sini dari sisi ini dia ngomongin tentang keberuntungan bukan pada sisi ketika lu mendapatkan harga yang murah dan akhirnya melepas pada harga yang mahal, tapi keberuntungan ketika lu mengalami kesalahan tesis dalam berinvestasi dan berusaha untuk keluar dari investasi tersebut. Dalam hal ini Buffett menekankan hal tersebut sehingga bisa dikatakan bahwa apa yang dilakukan Buffett mengenai investasinya itu bukan mengenai persoalan keberuntungan, tapi mengenai persoalan operasional, bagaimana cara dia mereplikasi apa yang mereplikasi investment thesis yang dia lakukan. Intinya sih seperti itu. Terus ini yang menurut gue dekat banget buat gue adalah Buffett mengatakan bahwa keputusan investasi merupakan keputusan investasi rata-rata. Jadi dia bilang investasi gue tuh sebenarnya rata-rata dan menghasilkan 3 hal. Great company, which is dia menyebutkan Coca-Cola dan menyebutkan Amex, ingat gue. Dan perusahaan yang rata-rata, bahkan ada perusahaan yang ketiga yaitu adalah perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi karena produknya tidak bisa bertahan ataupun bangkrut ataupun yang lainnya. Intinya menghasilkan 3 hal tersebut. Dan gue nggak ngerti apakah dia being modest atau enggak, tapi menurut gue even Buffett menyatakan bahwa dirinya tuh nggak lebih baik dibanding kebanyakan orang. Yang dia lakukan adalah rata-rata kebanyakan orang. Ini berdasarkan annual reportnya dia. Akan tetapi karena dia bertahan dengan apa yang dia lakukan, investment thesis dan segala macam, lebih lama dibanding sebagai banyak orang, sehingga Buffett mendapatkan keunggulan tersendiri. Di mana Buffett pernah di annual report itu dia berkata bahwa kalau proses berinvestasinya benar, ini adalah paraphrase dari gua, maka nanti lo akan melihat bunga yang bermekaran itu akan menutupi padang ilalang yang di hamparan luas. Intinya adalah nggak perlu khawatir dengan proses lo berinvestasi pada perusahaan yang salah, karena padang ilalang itu atau investasi yang salah itu bakalan ketutup dengan investasi lo yang benar. Dimana kalau ketika lo mendapatkan investasi yang bagus, dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan yang baik untuk diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan yang dan compoundingnya cukup besar, itu benar-benar akan menutup nanti kerugian-kerugian dari kesalahan-kesalahan dari investasi lu. Jadi nggak perlu khawatir terhadap anjrit gue melakukan kesalahan. Intinya adalah kerjakan yang harus kerjakan, PR-nya harus dikerjakan juga. Pada akhirnya lo akan mendapatkan padang bunga alih-alih mendapatkan padang ilalang dari kesalahan-kesalahan investasi lu. Intinya adalah trust your thesis, and then Buffett sih bilangnya katanya ngotot dalam holding periodnya. Jadi ya benar-benar kayak ya udah gue pegang dalam jangka waktu yang cukup lama. Gue nggak peduli sama harga naik atau turun. Yang gue bisa dapatkan adalah gue harus bisa menghasilkan dividen yang compoundingnya cukup naik dan terus naik. That's it, itu yang gue dapatkan dan gue merasa itu dekat banget sama gue, apalagi dengan portofolio yang gue bisa bilang negatif saat ini. Tapi itu bikin gue lega karena ternyata menurut gue nggak cuma kita sebagai rakyat biasa, bukan rakyat biasa sih, maksudnya kayak kita sebagai orang normal. Buffett sendiri mengatakan bahwa dia itu bahkan bukan extraordinary people. Dia mengatakan bahwa dia adalah orang rata-rata. Dan dari hasil yang rata-rata tersebut dengan cara dan proses mental yang benar, lo akan menghasilkan hasil yang cukup luar biasa. Dan gue tutup dengan kata-kata yang menurut gue kayak the magic of habit. Ketika lo benar-benar ngelakuin secara terus-menerus dan konsisten, lo akan menemukan in the end hasil yang benar-benar luar biasa dan bahkan bisa bikin lo amazed terhadap apa yang bisa lo lakukan juga. Intinya sih ada di sana. So that's it. Kalau ada pertanyaan lo bisa masuk ke Instagram gue, DM aja. Gue seneng dengan pertanyaan, nanti gue akan balas sebisa gue. Kalau emang gue nggak bisa, ya gue nggak akan balas. Atau masuk ke YouTube gue di @ekonompemalas. Gue akan upload lagi untuk episode terbarunya. Kita bisa diskusi di sana, atau email gue di bayutabusel@gmail.com. See you again next time. Bye.